Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di sambungan kajian kitab Minhajul Muslim. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya akhir zaman. Bapak-bapak, jamaah, anak-anak sekalian, santri, banyak Pak Adana yang mau pasukan. Masuk pada pasal yang kedua, pembahasan kita pada bab yang kedua. Pembahasan kita saat ini di kitab ini tentang adab. Banyak nih adabnya nih. Adab tentang niat, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada diri sendiri, adab kepada makhluknya. Ini pasal yang pertama dulu. Adab-adab tentang kita berniat. Di sini dikatakan bahwa seorang muslim dalam beribadah harus kokoh membenarkan pentingnya keberadaan niat. Karena urgensinya seluruh amalan tersebut tergantung pada niatnya. Niat inilah yang menjadi ukuran suatu amal. Bisa amal itu kuat, bisa amal itu lemah. Dan ini kewajiban bagi kita semua muslim, bahwa setiap kita wajib memperbaiki setiap amal kita sesuai dengan firman Allah di surah Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus. Dan juga sabda Nabi bepada sudah. Innama a'malu binniyat, kata Rasulullah. Wa innama likulli umri ma nawa. Setiap kita nih Nabi dalam beribadahnya tergantung pada niatnya.
Dan sesungguhnya kata Nabi, semuaan kita nih dalam kehidupan ibadah kita bermuamalah, Allah tuh menilai dengan apa-apa yang diniatkan di hati kita. Menyambung ulang Nabi di hadis selanjutnya, sesiapa aja Nabi nang hijrah beribadah niatnya karena dunia, itu nangnya dapatnya Nabi. Barang siapa aja Nabi nang hijrahnya karena seorang wanita nang ia niatkan, itu juga nang dapatnya. Barang siapa aja Rasulullah nang hijrahnya karena Allah dan mencontoh Rasulullah, nah itu nang utama balasannya dunia akhirat. Kayak contoh aja, ini contoh aja, contoh di pesantren, misalnya santri baru hanyar masuk, hanyar datangan, itu amun memang kada kuat niatnya dari santrinya, dari orang tuanya, itu bisa terbulik padanya. Dari yang 50 orang tuh bisa ada berdua bertiga yang tinggi Pak Haji, hanya seminggu ada saikong berdua yang, tapi ada juga yang hendak sudah terbulik cuma karena niatnya nih kuat, orang tuanya kuat, anaknya nih didorong orang tuanya juga, jadi semangat akhirnya kada jadi hendak bulik. Sampai ini 3 bulan sudah nang santri-santri baru ada yang kelas bawahnya nih Pak, ini sudah kelas 9, kelas 8 nih, kada jadi terbulik. Nah, itu kan pentingnya niat tuh, bisa menyemangati hidup jadinya. Contoh aja nih dalam kehidupan yang lain kayak itu juga, dalam bermasyarakat, bermuamalah, niat. Karena niat ini mendasari semuaan gawian. Tapi memang mun gawiannya kada bujur, biar niatnya bujur, oh ikhlas karena Allah Ta'ala aja. Mun gawian kada disyariatakan adalah ibadah, misalnya kita ibadah ini kada tuntunan dari Nabi, kada ada contohnya dari Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi kada ada mencontohkan juga, menggawi kada ada juga. Kita nih menganggap oh ini yang penting niatnya baik, kada mau juga Allah menerima. Dipadahkan Nabi juga sudah diwanti-wanti Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa aja Rasulullah menggawi ibadah amalan, walaupun ya nih menganggap baik ibadah tuh, baik nih ibadahnya digawi, cuma tuntunan itu ada menyalahi syariat, itu tertolak kata Rasulullah. Nah itu jadi kan kedua-dua ini harus sinkron juga, niatnya karena Allah, niat kita beribadah nih, bermuamalah, nang digawi ini harus sesuai perintah Allah juga. Tapi pentingnya niat ini itu ganal benar mendasari landasan ibadah kita. Dalam suatu hadis Nabi berpadahkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Manusia ya Rasulullah ada 4 macam, yaitu orang yang diberi Allah ilmu dan harta, dan dia mengamalkan ilmunya terhadap hartanya. Orang ini berharta, padahal berharta berilmu, dan harta ini disedekahkan di jalan Allah, dan ilmunya didakwahkan di jalan Allah juga. Lalu orang yang melihat ini orang pertama sudah, orang yang melihat ini padahal ini kada berilmu, kada berharta, tapi orang yang melihat ini menyatakan kena ulun nih, ulun masih sekolah bang, jadi santri nih misalnya,
ulun kena amunnya sudah lulus sekolah, ulun hendak aya sidin tujuanna mendakwahkan ilmu agama. Begitu pulang di santri, nah ulun hendak aya sidin tujuanna. Bisi kendaraan dibawa tulak ke musola, bisi mobil dibawa tulak beribadah, tulak kalanggar ke masjid. Itu kan harta digunakan untuk kebaikan. Maka niat-niat yang dipasang santri tadi di hatinya itu dinilai Allah sudah ibadah. Nah, bayangkan saking pentingnya niat. Melihat aja kita hanya melihat tuh kebaikan diniatkan, karena belum saat ini kita belum kaum menggawi lagi. Misalnya tuh santri masih di pondok kan, karena ulun nih sudah lulus pondok nih, sudah begawi. Kan macam-macam gawian nih. Santri ini kan ada semuanya jadi dai, bisa begawi di dinas perhubungan kena, dinas PU kena, bisa jadi guru kena, bisa jadi pembakal tuh, apa pembakal ada pelurah tuh. Padiansah. Nah, itu contoh. Tapi karena digunakan kebaikan itu bisa jadi contoh kebaikan. Tuh dapat pahala kita. Mencontoh sidin. Dapat pahala. Kan bayangkan saking pentingnya niat kita pasang. Ini dua orang contoh manusia sudah. Nang ketiga aja Rasulullah ada pulang orang yang diberi harta yang diberi ilmu, namun inya kata Rasulullah menghabiskan hartanya dan mengamalkan ilmunya di jalan yang salah. Hartanya misalnya dipergunakan untuk hal-hal yang maksiat, dihambur-hamburkan untuk hal-hal kada berguna, bukan di jalan Allah. Ilmunya misalnya digunakan untuk menipu orang, hal-hal yang kada baik. Lalu ada yang melihat, lalu berniat dalam hatinya, aku mun banyak harta kayak sidin tuh, kau aku kan nanti jalan-jalanan yang kada berguna, ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat hiburan yang kada berguna. Berniat aja hanyar nih. Nah itu sudah disamakan, walaupun belum dikatakan dosa, itu disamakan sudah orang nih kata Rasulullah termasuk orang yang ketiga tadi. Orang yang ketiga ini berdosa hanya menggawi. Nah, berniat itu sudah termasuk orang yang kada baik sudah. Nah, bayangkan saking urgensinya niat itu kita pasang di hati. Dan sampai kata Rasulullah, jika ada dua orang muslim, ini contoh pulang saking yang niat tadi, saking pentingnya. Jika ada dua orang muslim kata Rasulullah saling bunuh dengan kedua pedangnya, maka kedua-duanya akan masuk neraka kata Nabi. Lalu bertakun sahabat nih, wahai Rasulullah, kalau nang membunuh sudah jelas neraka, nang dibunuh nih kenapa masuk neraka juga? Kasiannya bang nang dibunuh, nang membunuh nih kan wajar sudah menjalimi orang, nang dibunuh nih kenapa juga jadi masuk neraka? Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya kata Nabi, dia juga berkeinginan membunuh musuhnya tadi. Nah, karena niatnya juga sudah hendak membunuh juga. Lain misalnya kita kadang hendak apa-apai orang di anu orang. Nah itu syahid insyaallah. Ini sama-sama berniat kada baik sudah. Makanya pentingnya ini niat. Pentingnya. Dalam bab 2 tadi niat termasuk hal-hal yang sangat urgen. Tapi ya juga perlu kita perhatikan bahwa niat saja dalam beribadah itu belum mencukupi lagi. Amun kada ibadahnya harus sesuai syariat yang dibawa oleh Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah. Itu pentingnya kedua-duanya ini penting benar tuh. Karena Allah tuh kada meminta kita tuh banyak ibadah, kada juga. Tapi mun banyak bagus lagi. Allah tuh meminta kita tuh ibadah kita tuh benar, ahsan, sesuai petunjuk Rasulullah. Di surah Al-Mulk ada kalau sudah ayat yang kedua,
Apa Riz? Nah, ahsanu amala. Sungguhnya Allah menciptakan sudah nih kehidupan, kematian, keburukan, kebaikan, A, B, C, D, tahu sudah di padang Allah sudah. Tinggal kita aja lagi hendak menggawi nang ahsan kan nang ada. Ahsanu amala. Nang baik kan nang ada. Tergantung kita ya. Dan juga tergantung niat kita. Walaupun gawian baik, kamu niatnya kada karena Allah, itu kan kada dicatat juga. Kamu niatnya nang kada baik, gawiannya kada baik itu sudahnya itu, kada ada kisah lagi sudah. Mudahan kita di sini tergolong orang-orang yang berniat baik, datang ke majelis ilmu dan amalannya insya Allah diterima Allah. Amin. Ini pasal pertama dari tentang adab dan pentingnya niat dalam adab. Yang kedua, pasal kedua, adab kita terhadap Allah. Itu tadi kan adab kita tentang niat, bahwa niat kita tuh harus sesuai dengan karena Allah aja niat kita. Tapi itu memang di hati masing-masing. Mudah-mudahan itu semua kita lurus niatnya karena Allah. Yang kedua ini adab terhadap Allah. Di sini dikatakan bahwa seorang muslim harus memperhatikan segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada hingga, yakni berupa kenikmatan yang tak terhitung, terlindungnya dia pada saat menempel di rahim ibunya, perjalanan hidupnya selalu dilindungi Allah oleh Rabbnya, maka ia harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Sesuai dalam firman-Nya di surah An-Nahl ayat 53, Allah berkata, "Wa ma bikum min ni'mati faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka dari Allah lah datangnya. Jadi semua itu hakikatnya gawian kita kah? Kesuksesan kita kah? Jabatan kita kah? Itu semua itu nikmat itu dari Allah. Padahal hakikatnya tuh. Walaupun memang ada syariatnya kita. Malah syariatnya kan. Tapi pada hakikatnya semua itu datang dari Allah. Tuh jangan lupa kita tuh memuliakan tuh, memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad tuh dalam hal-hal nang kada nyaman gin. Nang kada enak tuh kita nih misalnya. Nah. Misalnya santri nih, nah banyak pulang tugas nih disuruh ustaz nih. Kada nyaman nih. Nabi selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Selalu memuji Allah nih dalam setiap keadaan. Nah, bayangkan. Sangguplah. Udah nih sanggup kita semua ini. Kan karena diberikan ini ada kisahnya. Memang berat itu, setiap saat tuh selalu memuji Allah berat. Kita dapat hal-hal yang kada menyenangkan, yang kada nyaman kan. Karena semua itu dari Allah. Dan pulang Allah menyambung pulang. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kata Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungan. Bujur benar tuh. Mun kita menghitung ini, mulai kita berjalan tulak aja, mulai rumah sudah berjalan batis, mata berkedip pulang, telinga kau mendengar, hidung kau merasa pulang. Itu kan nikmat semuaan tuh. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk nih memang, mengapa kalian tidak percaya kata Allah akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkat kejadian. Kebanyakan kita nih lalai kebanyakan. Tapi mudahan kita sini semua tergolong orang-orang yang selalu mengingat Allah, bukan yang lalai, bukan. Ini adab terhadap Allah dah. Pasal yang kedua. Selalu memuji Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Kan kebanyakan kita terkadang kada memahami bahwa kada beradab ya.
Dikira tuh adab tuh lawan makhluk aja, padahal adab nih semuaan lawan Allah iya juga, lawan Rasulullah iya juga. Ini pasal yang ketiga pulang. Adab terhadap kalamullah, adab terhadap Al-Quran. Nah, tadi tentang niat, kita harus beradab sudah. Begitu pula adab kepada Allah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Sampai-sampai Nabi itu waktu ditakuni Sayyidina Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa pian nih sholat malam sampai bangkak-bangkak batis? Kan pian ini sudah tergolong orang-orang yang diampuni dosa. Ya Aisyah nih menyambat Nabi kita. Jadi Nabi menyauti, tidak pantaskah aku nih menjadi hamba yang selalu bersyukur, yang selalu memuji Allah. Nabi itu. Yang ketiga, adab terhadap Al-Quran. Dikatakan di sini seorang muslim beriman terhadap kemahasucian kalamullah, kemuliaannya, keutamaannya atas segala perkataan. Sesungguhnya Quran itu ialah kalamullah. Yakin kita bahwa nang ada isi nang apa titik koma semua di Quran itu sudah kalamullah sudah. Barang siapa berkata dengannya niscaya itu benar. Barang siapa berhukum dengannya niscaya pasti adil sudah. Quran sudah nang madahkan. Sesungguhnya orang-orang nang ahli Quran ialah wali Allah. Nah, bayangkan. Santri di sini hari-hari menghafal Quran kan. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang cintai Allah. Dan orang yang berpegang teguh dengannya dikatakan di sini, dia akan selamat dan beruntung. Dan orang-orang yang meninggalkannya, dia akan binasa dan rugi. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini tergolong orang-orang yang berpegang lawan Al-Quran. Nabi berkata, bacalah selalu Quran ya Nabi, karena sesungguhnya ia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Bayangkan, rajin membaca Quran, syafaat bagi kita di akhirat. Walaupun banyak syafaat-syafaat yang lainnya, orang yang ketujuh bersalawat ya Nabi itu kan bisa memberi syafaat baginya juga. Begitu pulang jadi Nabi, sebaik-baik tuh kalian, kita nih, sebaik-baik manusia aja Nabi, ialah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Itu kan moto di pondok kita tuh, khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Nah, moto di pondok kami Pak. Tulisannya kan, sebaik-baik kita ialah orang yang belajar Quran dan menggawi mengamalkannya isinya. Nah, mudah-mudahan itu tergolong nih. Ini kan sudah syariatnya nih ya nih, tergolong orang-orang yang mengamalkan Quran kita nih. Sembahyang berjamaah sudah ganal padilahnya sudah. Sampai-sampai di hadis itu kan Nabi memadahkan orang-orang yang berjamaah nih sholatnya bisa mendapatkan 25 derajat dan juga bisa mendapatkan 27. Disambung Nabi di hadis lain bilang, sedangkan 1 derajat ya Rasulullah itu bisa lamanya 500 tahun perjalanan kita dengan kuda yang paling cepat mencapai 1 derajat tuh. Bayangkan, untungnya kita nang sholat berjamaah nih. Yang di rumah tuh ya alhamdulillah juga dapat aja satu, cuma kau berjamaah itu bisa 25, bisa 27. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, tergolong orang-orang yang kau melaksanakan berjamaah. Amalan itu sebenarnya walaupun kada banyak, yang penting mudawamah ya Rasulullah. Istiqomah kita mengamalkan, tugul aja orang. Tugul tuh amun bahasanya ya tahan banting.
Biar apa yang terjadi, padanlah. Kamu masjid terus, kamu sholat terus. Membayang asam urat sedikit tahan aja. Lu ingat arwah pamasuan sampai bubabat batis wae lintuh cidin pakai anu tuh Pak bakal pakai yang perban yang gasan orang main tenis tuh inggih itu ada busanya loh Pak Ji. Nah itu supaya lintuh teh nyaman sedikit sujud di perban sidin nampayakan sidin. Nah itu kan semangat jadinya walaupun sakit lintuh asam urat ini kan ada kegampangan. Belum dia sudah merasai juga nih umur 45-an sudah. Iya ada sudah. Pak Haji sebelah anak 70 sudah. Alhamdulillah istiqomah terus. Mudahan kita tergolong nang santri-santri masih anum nih nah. Awalnya contoh nih bapak-bapak yang semangat kayak pembakal sibuk. Sempat aja masih ini presiden lurah banyak warganya. Sempat aja masih nih datang ke majelis ilmu. Itu kan contoh tuh. Kita perlu mencontoh orang-orang kayak itu. Kebaikan. Nah, yang ketiga adalah adab terhadap Al-Quran. Kita selalu cinta lawan Quran, selalu membacanya, selalu kehidupan kita nih menuruti apa-apa yang ada di Quran. Nang keempat pulang, adab terhadap Rasulullah. Dikatakan di sini seorang muslim merasakan di lubuk hatinya yang paling dalam kewajiban beradab dengan sempurna terhadap Rasulullah. Karena apa? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kita setiap muslim lakian kah, bebinian kah untuk beradab kepada beliau sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman kata Allah, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya di surah Al-Hujurat. Disambung pulang di surah An-Nur. Sesungguhnya kata Allah orang-orang mukmin yang sejati adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu bab nang sebelumnya tadi. Dan orang-orang nang beriman kepada Rasulullah, nang pencontoh Rasulullah. Nah, karena pulang nih lawan nang bab niat tadi. Jadi dikatakan di sini bahwa adab terhadap Rasulullah ialah orang-orang yang beribadahnya selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah dengan kata lain nih masuk nang hadis pertama tadi, nang di bab niat tadi, bahwa apa-apa yang kita gawi dalam kehidupan nih ada sudah contohnya dari Nabi sudah. Walaupun kada secara langsung ada sudah syariatnya sudah rujukannya di hadis-hadis Nabi. Nah itu artinya kita beradab kepada Rasulullah, beradab kepada Nabi. Nang kalima pulang, kada kalah pentingnya adab terhadap diri sendiri. Nah. Dikatakan di kitab ini seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya dalam dunia dan akhirat tergantung bagaimana ia memanajemen dirinya. Nah, tergantung kita. Itu kan di surah Al-Mulk tadi sudah dipadahkan Allah. Nih Allah menciptakan A, menciptakan B, kebaikan, keburukan, kenikmatan, kesengsaraan. Tinggal kita aja lagi dipadahkannya di sini.
Tinggal kita memanajemen, mendidik diri kita. Hendak mengambil yang mana kita? Padahal lah, kan kita hendak mana diambil. Hendak sembahyang berjamaah, bersiap-siap sebelum waktunya. Hendak ada berjamaah atau hendak masbuk, santai-santai kita sebelum biar ajan santai aja dulu. Itu kan tergantung kita memanajemennya. Contoh aja. Nah, dipadahkan di sini di surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dipadahkan sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Itu gantung kita nih. Nih, sudah jalan kebaikan, jalan keburukan. La ikraha fid din. Ya, kata bayana. Nah, Allah mengadakan itu tergantung kita nih, hendak A kah B kah, ini kebaikan ini keburukan. Nah, itu artinya kita beradab pada diri kita sendiri. Kita bisa memanajemen diri kita sendiri. Tapi memang kalau di pondok Pak, di santri harus ada memang yang bagian-bagiannya yang kayak nih santri Serido lawan Pais itu memangnya memadahi kawan-kawan itu tugasnya memang kawan-kawan itu kadang mun kada dipadahi juga sembahyang misalnya itu datang lambat dipadahinya kan tugas buatnya ada bagusnya ada nang timnya nih nya kadang santri ini kan kalau kada dianu bisa lalai juga sudah sampai waktu masih ada nang dudukan di luar apa ada tugas buatnya nih pak-paknya nih tugasnya ini bila kadang catatnya wah ini melanggar jadi yang anu ini kan jadinya jadi introspeksi diri juga banyak kan melanggar nih ulun nih. Memang ada tuh muslim pengaturnya tuh ada semua anunya. Dan semua ini terlibat nih buat ini ada bagian ini ada anunya yang di masjid ada yang bangun anu ada semua yang di asrama ada semua yang manajemennya. Nah itu kan bagus tuh untuk pengontrolan diri. Menyemangati menggawe yang baik-baik. Nya mau kada disemangati juga karena santri ini kan masih ngaran semangat nih ya terkadang juga mun kada diarahkan ke nang lurus juga ini bisa terbelok-belok juga ya. Nah itu tadi di pasal kelima adab terhadap diri sendiri bahwa kita bisa mendidik diri kita memanajemen diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik itu kita artinya beradab lawan diri sendiri. Nah salah satunya cara-caranya agar kita bisa selalu berada di jalan rel nang lurus dipadahkan di sini cara-caranya salah satunya perbanyak kita bertaubat perbanyak mohon ampun Allah bujur tuh perbanyak istighfar tuh sampai-sampai Nabi itu kan di suatu majelis setiap kali duduk jadi sahabat aku hitungin Nabi itu kada kurang dari 70 kali istighfar astagfirullah kada kurang bisa lebih perbanyak mohon ampun untuk kita bisa memanajemen diri kita nih selalu melakukan hal-hal yang baik. Padahal kan kawan-kawan tuh di dol Pais tuh banyak istighfar tuh. Oh ini harus melanggar terus kena. Disuruh banyak istighfar kena kakawanan kena. Nang kedua caranya dipadahkan di sini. Orang tuh selalu muraqabah. Itu artinya merasa ditimbulkan di hati bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Nah, contoh nih sampai Jumat tadi. Nah, sholat Jumat tadi dipadahkan oleh buahnya ini kan ada yang tekantuk-kantuk saat khutbah. Jadi dicatatnya oleh buahnya dipanggil kan. Ada yang kada mengaku lah. Jadi jari done, amun kada mengaku, pertanggung jawabannya lawan Allah di akhirat dia. Nah, itu bujur tuh kan nih Pak. Merasa diawasi Allah kan, enggak ada mengaku tuh cara aja kan kau wajib mah catatnya kan.
Tergantung pengakuan masing-masing santri aja lagi. Omong kada mengaku aja. Oh, bujur dulu dalam hati ini. Omong kada mengaku aja. Di akhirat kena bertanggung jawab aja deh. Oh Allah ya. Bujur tuh. Nah, selalu merasa diawasi Allah. Jadinya hendak ada jujur. Aku nih Allah melihat aja. Baik jujur kan. Walaupun nang kawan kada tahu sebenarnya nih. Mau ada pengakuan nang santri-santri nang merasanya teguring. Nang ketiga caranya ialah selalu muhasabah, introspeksi diri. Nah. Sesungguhnya seorang muslim beramal dalam kehidupan ini siang malam untuk mendapat kebahagiaan di kampung akhirat. Tujuan kita ini semua nang siang malam beribadah mencari nafkah, pada intinya tuh padahal untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Padahal memang dunia ini kan sarana untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Harus bahagia juga dunia kita. Kan kita datang ke mushola nih insyaallah kebahagiaan. Bertamu sama-sama kawan, musafahah, bersalaman, gugurkan dosa. Itu kan kebahagiaan. Padahal tuh di akhirat, untuk akhirat tuh walaupun secara zahirnya kada merasa kita, cuma pada intinya pasti untuk menuju kebahagiaan di akhirat perbuatan kita di dunia nih. Nah, makanya dipadakan di sini banyak-banyak kita introspeksi diri. Mungkin nih kada jauh loh di istighfar ini. Kada jauh. Nah, 3 macam nih tadi. 3 macam sudah. Nah, keempat caranya dipadakan sidin nih. Keempat ialah kita selalu mujahadah. Mujahadah ini artinya kita berperang terhadap nafsu dan jiwa. Yaitu hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutannya ialah nafsu dirinya sendiri. Nafsu menurut tabiatnya selalu condong kepada keburukan dan lari dari kebaikan serta senantiasa menyuruh kepada kejelekan Allah. Sampai-sampai Allah berkata, dikit lagi semua ayat lagi tentang mujahadah nih. Allah memadahkan, dan aku di surah Yusuf nih, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Tapi kalau kita kaum memanajemen nafsu, memeranginya, mengendalikannya, itu kita termasuk orang-orang yang beradab tadi lawan diri sendiri. Jadi bujur gawian kita nih jadinya. Nah, masih panjang nih tentang adab nih. Mudahan karena bulan kena kau disambung pulang. Sampai yang pasal kelima sudah adab terhadap diri sendiri. Tapi pada intinya ini kada jauh bahwa kehidupan kita ini selalu merujuk kepada syariat yang sudah dibawa Nabi. Itu intinya sudah, intinya itu. Nah, pasal yang kelima sudah. Mudah-mudahan kena kau disambung kena pasal yang ke-6, ke-7, ke-8, nah pasal ke-8 kena adab terhadap sesama makhluk. Nah, ini kita tutup dulu, perbanyak istighfar kita juga. Nah, tutup lawan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.